Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Anas Haris Fahrudin SPD. Saya adalah guru bahasa Indonesia di MTS Negeri 4 Gunung Kidul. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan mata pelajaran umum Kementerian Agama tahun 2025. Program studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta 9910441053059. Saya akan melaksanakan praktik uji kinerja materi Bahasa Indonesia fase D kelas 9 mengubah petikan teks cerpen menjadi teks prosedur. Berikut praktik video pembelajaran yang saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sehat-sehat semuanya ya. Baik, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan yang bertugas untuk memimpin doa. Siapa? Mas Aswa ya, silakan dipimpin berdoa. Dalam sempurna doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, semoga dengan kita berdoa diberikan kelancaran dalam kita belajar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku, sebelum saya mulai, saya akan mengecek kehadiran dulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada? Lutfi. Ya. Lutfiah Anin Dita. Keterangannya? Izin ya. Oke, baik. Lutfiah Anin Dita izin. Nah, biar suasana lebih cair, kita akan ice breaking dulu. Oke, silakan kalian berdiri di samping kanan dan kiri tempat duduk saja. Ya. Sudah biasa ice breaking kan kalau jam-jam siang? Baik. Ice breaking kali ini berbeda dari biasanya. Kita akan bermain angka tapi dengan bernyanyi, ya kan? Masih ingat tidak lagu saat kalian SD mungkin ya, atau TK bahkan mungkin sudah diajari kan? Ada yang tahu 1 ditambah 1 ya, ada nadanya ya. Oke, kita latihan dulu. Tapi kali ini bernyanyinya dengan gerakan. Bagaimana gerakannya? Saya ajari dulu ya. Oke, kita mulai. Boleh sambil dicoba nggak apa-apa. Jadi tidak usah terus aku ya. 1 bagaimana? 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 tambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian. Baik. Nah, ini sedikit supaya biar suasananya tidak terlalu tegang ya, cair. Kemudian ini sudah terengah-engah ya Pak Anas, karena harus lompat. Nah, karena kita sebagai warga negara yang cinta tanah air, maka kita juga akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dulu juga sudah pernah kamu nyanyikan sering. Mungkin sudah hafal semua ya kan? Ini sebagai bukti kita cinta kepada tanah air. Ada yang mau mimpin? Sama-sama aja ya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama dengan sikap sempurna. Baik, nanti saya akan mengawali. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, 1, 2, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu,
patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Baik, kita tadi sudah ice breaking, sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Nah, anak-anakku hari ini semuanya sehat-sehat, baik-baik semua. Baik, kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Ya, karena sudah saya tampilkan di tayangan yang ada di depan, kita hari ini akan belajar teks prosedur. Tapi secara lebih detailnya, teks prosedur yang seperti apa yang akan dipelajari? Coba, ya ada yang mau jawab? Saya Pak, mengubah petikan teks cerpen menjadi teks prosedur. Ya, betul sekali. Jadi kita hari ini akan belajar mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Kedua teks ini tentu saja sudah pernah dipelajari di kelas sebelumnya. Teks cerpen pernah kan ya? Pernah. Nah, sekarang saya tanya dulu, kalau teks prosedur, teks yang seperti apa? Teks yang berisi langkah-langkah. Ini siapa ini? Saya lupa. Pika ya, oke. Pika menjawab katanya teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah. Betul tidak? Betul. Tapi kira-kira sudah lengkap belum jawaban dari Pika? Ya, ternyata teks prosedur tidak hanya langkah-langkah ya. Ada definisi yang lebih lengkap harusnya. Mungkin ada teman lain yang bisa membantu menjawab untuk melengkapi. Saya bisa Pak. Ya, baik, Mas Arifat. Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah mengerjakan sesuatu agar mudah dipahami dan dimengerti atau dilakukan oleh pembaca. Ya, baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Mas Arifat. Ya, sebenarnya jawaban dari Pika sudah benar, tapi dilengkapi oleh jawaban dari Arifat, yaitu teks yang berisi langkah-langkah agar pembaca bisa lebih mudah memahami untuk melakukan sesuatu dengan benar. Jadi ada tambahannya, tidak hanya langkah-langkah, tapi supaya pembaca bisa mengikuti apa yang diinstruksikan dalam teks tersebut. Begitu ya. Jadi tidak ada yang belum paham kan, semuanya sudah tahu teks prosedur. Hanya saja memang kali ini kegiatannya adalah mengubah dari teks lain, yaitu teks cerpen. Tahu teks cerpen ya? Teks cerpen itu teks yang berupa cerita, berupa narasi. Nanti ada tokohnya, ada alurnya, ada apa lagi? Ada konfliknya bahkan. Nah, di situ nanti termuat ada beberapa langkah-langkah yang akan diubah menjadi teks prosedur. Baik, karena ini baru masuk di materi pertama, maka saya akan melaksanakan kuis. Ya. Sudah siap belum? Baik, kita akan melakukan yang namanya tes diagnostik awal. Ini untuk mengukur kemampuan kalian terkait dengan apa yang sudah dikuasai sebelumnya. Nah, tadi saya sudah membagikan barcode ya. Nah, barcode ini kan berbeda-beda dari satu anak dengan anak yang lain. Ini sudah sesuai dengan presensi daftar hadir urutan dari absen 1 sampai absen terakhir. Nah, caranya adalah kalian nanti akan menunjukkan barcode ini sesuai dengan jawaban kalian ya, karena soalnya adalah pilihan ganda. Di sini ada keempat sisi ini kan masing-masing ada A, B, C atau D. Silakan nanti diletakkan secara lurus, ya kan? Jangan miring. Kalau miring nanti tidak terbaca jawaban kalian apa, ya kan? Nanti kalau sudah dipraktikkan, insya Allah kalian bisa untuk melakukan ini. Udah paham? Sudah ya, jadi kalian akan menjawab 10 soal yang akan saya berikan. Baik, saya akan buka kuisnya. Nah, sebelum dijawab, jadi tes ini nanti akan menentukan kegiatan kelompok. Nanti hari ini Panas akan membentuk kelompok untuk kegiatan pembelajaran. Nah, hasilnya dari tes ini atau tes diagnostik ini nanti akan menentukan kalian akan bergabung dengan kelompok siapa, sesuai dengan kemampuan awal. Begitu ya. Baik, sudah siap? Saya akan mulai. Soal nomor 1. Bisa dibaca ya?
Kalau sudah menentukan jawaban silakan diangkat. Jawaban kalian tidak perlu kalian berdiri, saya cukup memindai jawaban, saya tak bergerak ke sana. Oke, tidak perlu kalian berdiri, nanti malah menutup itu. Ada yang belum terpindai jawabannya? Oh ya. Oke. Mana? Oh ya, kamu ada di situ. Sudah? Ada yang merasa belum? Sudah ya? Oke, baik, karena ada yang tidak masuk. Saya akan kirim jawabannya. Jawabannya yang mana? Ya, itu sudah ada poinnya ya. Sudah ada siswa yang betul atau tidak. Kita lanjutkan soal berikutnya. Baik, karena pertanyaan sudah berakhir, maka kita lihat ya hasilnya ya. Nah, ini sudah ada laporan dari hasil dari teks diagnostik ini. Baik, nanti urutan dari peringkat 1 sampai peringkat terakhir nanti akan menentukan kelompok. Begitu ya? Baik. Nah, silakan dilihat hasilnya. Saya tidak perlu bacakan ya. Oke, sudah terlihat dari peringkat 1 sampai peringkat terakhir. Laporan dari jawaban kalian yang salah. Baik, tepuk tangan dulu untuk kalian sudah melakukan tes diagnostik ini. Ya, baik. Nah, setelah tadi ada beberapa pertanyaan, maka kalian sekarang jadi paham ya apa saja yang akan dipelajari dalam teks prosedur ini. Maka nanti saya akan coba sedikit menjelaskan. Jadi teks prosedur itu teks yang seperti apa tadi sudah disampaikan oleh Mas Arifat ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah sistematis untuk melakukan suatu kegiatan atau membuat sesuatu agar hasil yang diinginkan tercapai. Contohnya apa? Cara membuat kue, cara menyalakan komputer, cara bermain permainan tradisional. Apa contohnya? Permainan tradisional. Engklek, gobak, sodor, ya kan? Dan lain-lain. Baik, kemudian kira-kira ciri-cirinya apa teks prosedur itu? Oke, teks prosedur itu ciri-cirinya satu adalah memuat tujuan yang jelas. Misalnya apa? Membuat apa? Membuat donat. Ada yang pernah membuat donat? Oke, nomor 2 menggunakan urutan langkah-langkah yang logis. Jadi kalau teks prosedur itu harus urut tidak? Ya, harus urut. Tidak boleh tidak urut. Kalau tidak urut nanti disebut dengan tips. Jadi kalau tips boleh tidak urut. Tips bagaimana belajar-belajar supaya nyaman itu boleh tidak urut. Nah, kemudian ciri yang lain apa? Menggunakan konjungsi temporal. Ada konjungsi waktu ya kan? Kemudian setelah itu selanjutnya dan seterusnya. Nah, kemudian selain itu juga menggunakan kata kerja imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Tahu enggak? Ya, kata kerja perintah. Ada aduklah, masukkan, potonglah, dan seterusnya. Kemudian menggunakan kata bilangan untuk menunjukkan urutan. Ya, contohnya pertama, terus kedua, ketiga. Bisa juga kata bilangan ini untuk menunjukkan derajat yang pasti. Misalnya ambil gula atau masukkan gula sebanyak 2 sendok teh. Itu kan harus jelas ya kan? Bilangannya harus jelas. Nanti kalau tidak jelas bisa jadi langkahnya tidak sesuai yang diinginkan. Baik, yang terakhir bahasanya harus jelas, tidak bertele-tele. Jadi harus jelas, singkat, dan bisa dipahami. Kemudian tujuannya, ada beberapa tujuan teks prosedur. Ya, diantaranya, coba dibantu membacakan. Rizka, boleh? 1. Memberikan petunjuk agar pembaca atau pendengar dapat melakukan sesuatu dengan Ya, jelas. Memberikan petunjuk. Ada lagi yang mau bantu untuk menyebutkan? Oke, Salwa. Membantu pembaca melakukan suatu kegiatan secara efektif. Ya, supaya efektif ya. Karena kalau ada prosedurnya nanti yang awalnya tidak paham jadi lebih efektif. Langkahnya lebih cepat. Ada yang lagi yang mau bantu membacakan yang ketiga tujuannya? Oke. Mas Rino. Betul. Bisa jadi kalau prosedur tidak dilakukan nanti ada kesalahan dalam melakukan itu. Baik, itu tujuannya ya. Nah, ini yang kemudian inti dari pembelajaran kita hari ini. Apa itu? Mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Ya, seringkali di dalam cerpen kan ada tokohnya, ada ceritanya, ada alurnya. Nah, di dalam cerpen itu nanti terdapat beberapa langkah-langkah. Maka kalian diharapkan bisa mengubah cerita dalam bentuk cerpen tadi menjadi teks prosedur. Caranya bagaimana? Nah, ini diidentifikasi dulu tokoh-tokohnya. Misalnya tokohnya membuat donat, ya kan? Berarti nanti prosedurnya adalah membuat donat. Kemudian bahan dan alatnya diidentifikasi dulu. Oh, bahan alatnya apa saja? Kan nanti disajikan dalam bentuk cerita. Nah, kalian kegiatannya adalah mengubahnya menjadi dalam bentuk langkah-langkah, menjadi poin-poin yang
lebih ringkas, lebih jelas, dan lebih mudah dipahami. Kemudian diurutkan langkah-langkahnya, barangkali nanti ada yang belum urut. Nah, yang keempat, gunakan kalimat imperatif. Tadi kalimat apa? Kalimat perintah untuk mengganti narasi tadi. Dan terakhir adalah tambahkan penutup. Bisa tujuan, bisa harapan dari penulis. Baik, kita akan mulai kegiatan diskusi kali ini ya. Diskusi kelompok ini akan dibagi menjadi jumlah siswanya 20. Yang ada hadir berarti 24 ya. Maka saya bagi menjadi 6 kelompok sesuai dengan hasil dari tes diagnostik awal tadi ya yang sudah kita lakukan. Semuanya masih ingat kelompoknya, maka saya minta sekarang kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Meja kursinya boleh digeser, tidak apa-apa. Baik, sudah ya, sudah nyaman semuanya duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum saya mulai kegiatan diskusi kelompok ini, terlebih dahulu kalian kan sudah membawa buku pelajaran, buku paket bahasa Indonesia. Nah, di sini sudah ada materi tentang mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Jadi, silahkan kalian cermati dulu. Di sini ada sebuah teks. Teksnya cukup unik, ya. Teksnya cukup unik. Di sini judulnya, ya, berjudul Tabu, ya kan? Ada cerpen berjudul Tabu. Nah, halaman 31. Ya, karena semuanya sudah punya buku paket masing-masing, silahkan kalian baca dulu teks tersebut. Ya. Tentu saja karena ini teks cerpen yang mau diubah menjadi teks prosedur, di situ ada langkah-langkahnya. Saya beri waktu 5 menit untuk kalian bisa membaca teks cerpen tersebut. Gitu ya, sambil saya amati ke masing-masing kelompok. Ya, sepertinya sudah ada yang mulai selesai ya membaca, tapi ya masih ada yang membaca, tidak apa-apa. Kita tunggu dulu. Cerpen yang sederhana ya ceritanya. Ya, sebagian besar sudah selesai, tinggal beberapa ya. Cerpen yang berjudul Tabu. Ya, tabu itu apa tabu? Nah, ternyata dari judul Tabu itu kan tadinya kita penasaran. Ceritanya tentang apa? Ternyata ceritanya tentang seorang anak ya, seorang anak atau remaja ya kan yang bernama Isrul ya kan. Dia itu kan di kampungnya atau di desanya itu ada kebiasaan atau tradisi, yaitu orang tuanya meminta bantuan anaknya untuk memberi makan hewan ternak ya kan. Jadi kalau di kampungnya Isrul sudah biasa memberi makan hewan ternak. Sapi ya kan, diberi rumput, bahkan diberi minum berupa campuran apa itu, campuran air dan garam ya kan. Baik, jadi kalian bisa menangkap informasi penting yang disampaikan, yaitu tentang bagaimana cara memberi makan sapi. Ya, sapi. Jadi di situ Isrul mempraktikkan atau bercerita tentang pengalamannya diberi tugas sama orang tuanya untuk memberi makan sapi. Kalian sudah memahami ya bahannya apa saja yang diperlukan, alatnya apa saja, langkah-langkahnya bagaimana sudah ya. Nah, di buku juga sudah diberikan sebenarnya. Silakan dicoba dibuka di halaman 35. Ya, di situ sudah diberikan ringkasan bagaimana memberi makan dan minum sapi, tidak hanya memberi makan, ternyata memberi minum juga. Apa alat yang dibutuhkan? Ya, parang yang tajam, kemudian alas untuk mencacah, dan ember. Itu semua sudah diceritakan Isrul di dalam cerita yang berjudul Tabu tadi. Nah, baik, paham ya? Baik, sekarang bukunya kita letakkan dulu. Nah, saat ini saya sudah menyiapkan lembar kerja. Nah, lembar kerja untuk kalian untuk berdiskusi secara kelompok ya. Nah, di sini sudah ada cerita, tapi ceritanya sama tidak dengan tadi? Beda, ceritanya beda. Ya, ini judulnya cukup membuat kita penasaran, maka langsung saja supaya waktunya efektif, ini akan saya bagi
Tapi karena ada 2 cerita, akan saya sesuaikan ya. Tadi yang kelompok 1 tadi yang, maaf, dengan nilainya yang tadi peringkatnya di atas, akan saya beri cerpen yang karakteristiknya lebih sulit, ya, yaitu yang membuat donat. Oke, tadi yang 1 tadi, ya, yang donat berarti kelompoknya, ya oke. Silakan diambil ke sini. Oke, kemudian untuk yang tadi yang pancing itu, ya ini sini. Ini cerita yang berbeda. Nah, untuk yang lain ini menyesuaikan, silahkan kalian ambil. Baik, untuk petunjuknya sudah sangat jelas ya. Di situ sudah ada lembar kerja yang digunakan untuk menulis hasil dari kalian mengubah teks prosedurnya. Kemudian teks cerpennya sudah saya cetak sejumlah 4 masing-masing kelompok. Jadi silakan sekarang dibaca dulu cerpennya, kemudian nanti diskusikan hasil dari kalian mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Kira-kira nanti ada presentasi tidak? Iya, nanti silakan ada beberapa kelompok yang akan presentasi. Butuh berapa lama? Saya beri waktu kurang lebih 15 menit ya untuk kegiatan ini ya. Baik, silakan dilaksanakan. Ya, jadi nanti mengerjakannya atau kalian menulis teks prosedurnya ada di sini, sudah saya siapkan ya. Kayak gitu. Teks cerpennya ada di belakangnya. Oke. Nah, ini teks cerpennya judulnya beda-beda antara satu kelompok dengan yang lain. Oke. Ini ada pancing kecil di tepi waktu. Kemudian satu lagi tadi aroma donat di dapur kecil. Sudah dapat semua kan ya? Oke, baik. Silakan dimulai untuk berdiskusi. Sudah ya, pastikan tidak ada yang terlewat alat dan bahannya atau langkah-langkahnya. Gimana? Ada kesulitan? Tidak. Sudah mulai menulis langkah-langkah ya. Jangan sampai terbalik urutan langkahnya karena teks prosedur harus urut dan logis langkah-langkahnya. Kalau tidak urut dan logis nanti akan berdampak pada kegiatan yang dilakukan tidak sesuai apa yang diinginkan. Sudah? Oke, baik. Baik, yang sudah dikumpulkan saja ya. Ya, lembar kerjanya dirapikan aja, dirapikan kemudian dikumpulkan. Dirapikan jadi satu termasuk teks cerpennya, kemudian dikumpulkan ke depan. Sehingga saya bisa mengidentifikasi siapa yang sudah, siapa yang belum. Ini sudah dikumpul? Ya, dikumpulkan lagi. Oke, nanti saya berharap saat kegiatan presentasi kalian bisa aktif. Yang di belakang yang sedang tidak presentasi juga memperhatikan. Kan ada kelompok yang sama. Karena ada 2 cerpen, jadi ada 3 kelompok yang mendapatkan cerpen yang sama. Jadi nanti kalian bisa saling mengoreksi apakah yang disampaikan teman kamu itu ada hal yang masih kurang atau ada kesalahan, nanti kalian bisa saling untuk mengoreksi. Begitu ya. Baik, sepertinya tinggal ada beberapa, tidak jadi masalah. Kemudian yang presentasi pertama tadi, kelompok apa berarti? Nama kelompoknya? Ragi instan. Oke. Kelompok ragi instan silakan bersiap dulu di depan. Nanti saya tampilkan presentasi. Ya, waktunya kurang lebih 5 menit ya untuk kelompok yang akan presentasi. Sebentar, saya akan ini sepertinya ya, nanti supaya terlihat presentasinya, saya akan buka hasil presentasi yang sudah dikirim. Sudah saya foto, ya. Boleh sambil dimulai nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ragi Instan akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengubah teks cerpen dari dengan judul aroma donat di dapur kecil menjadi teks prosedur. Pertama-tama kami akan perkenalan dulu. Nama saya Irfan Fadil Muhammad dan ini teman saya. Nama saya Laura Dini. Saya ini sama Tiani. Dan yang pertama dibacakan adalah alat. Ada akan aja.
Satu, alat, yaitu wadah besar, sendok, kain bersih, wajan, sutil atau bukan sutil. Bahannya adalah 500 gram tepung terigu, 3 sendok makan gula pasir, 2 sendok makan ragi instan, 200 ml air hangat, 3 sendok makan margarin cair, minyak goreng secukupnya, 2 sendok makan gula halus. Sudah? Bila sebelum saya akhiri, adakah yang mau ditanyakan? Boleh? Apakah ada yang mau bertanya atau beri masukan? Perkenalkan, nama saya Ervalina Abdulestari dari kelompok WIS ingin bertanya. Di presentasi yang sudah disampaikan, apakah ada bahan yang terlewat? Oh iya, sepertinya kelompok kami lupa memasukkan telur, tapi tadi rasanya sudah dimasukkan. Jadi lupa. Jadi di bahannya belum sempat tertulis karena buru-buru barangkali ya. Tapi karena merasa sudah tapi di langkah-langkah sudah ada ya. Ya betul, Mbak Ervalina, di langkah-langkah sudah ada kocok telur dan gula hingga berbuih. Hanya saja memang tadi di bagian bahan-bahan belum disebutkan ya. Karena ini nanti berpengaruh terhadap berapa jumlah butir telur yang mau dipakai ya. Aslinya berapa yang mau dipakai? Ya 2, karena tadi belum sempat merasa sudah ditulis tapi belum, nanti berarti menjadi koreksi ya supaya lebih lengkap. Baik, apa ada yang lain mungkin ditanyakan lagi? Ada yang tanya lagi? Mungkin boleh saran masukan? Sudah? Ya, kalau sudah boleh diakhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Ragi Instan. Oke, silakan kembali. Kemudian karena tadi sudah, adakah kelompok yang berkenan mau dari cerpen yang lain yang bukan donat? Ada ya? Kelompok Dinda. Kelompoknya apa ini namanya? Pancing. Oke, ini ya kelompok pancing. Yumna, Dinda, Wirda, Salwa, dan Hanandita. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuna Tifatul. Saya Dinda Resviana. Saya Wirda Iqbal. Saya Hanandita Surya Chandra. Saya Muhammad Awal Rekman. Jadi baiklah, kita mulai saja presentasi. Dari alat dan bahan. 4. Ikat mata kail pada ujung benang nilon. Gunakan simbol sebanyak 3 kali agar ikatan kurang. 5. Buat pelampung dari gabus. Potong gabus seukuran jempol, lalu tusukkan benang melewati gabus agar bisa menempel di benang pancing. 6. Periksa kembali semua bagian pancing. Bambu sebagai gagang, benang, mata kail, dan pelampung pastikan terpasang rapi. 7. Alat pancing sederhana siap digunakan semua digital. Adakah yang ingin bertanya? Baik, silakan. Dipersilakan kalau ada yang memberi masukan atau saran atau pertanyaan. Berapakah panjang bambu yang dibutuhkan? Kalau belum jelas bisa ditanyakan ulang. Apa tadi yang ditanyakan? Ukuran? Oh ya, panjang bambunya. Sudah ada belum? 1 meter lebih. Kurang lebih 1 meter. Oh ya, kurang lebih 1 meter. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya atau memberi masukan? Kalau memang sudah cukup, boleh diakhiri, nggak apa-apa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok yang sudah presentasi. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, karena waktu kita terbatas, jadi tidak mungkin semua kelompok akan presentasi di depan. Tadi sudah diwakili oleh 2 kelompok ya. Satu dari kelompok donat, yang tadi nama kelompoknya adalah Ragi Instan, dan satu dari teks prosedur membuat alat pancing sederhana, kelompok pancing gitu ya. Tadi sudah dikoreksi juga oleh teman-teman yang di belakang, jadi alhamdulillah sudah paham ya. Jadi begitu proses dalam mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Baik,
Karena kita sudah mendekati akhir pembelajaran, kegiatan kelompoknya sudah berakhir, kalian boleh kembali ke tempat duduk dulu. Baik, kalau sudah kembali ke tempat duduk, maka saya akan berikan lembar soal pertanyaan untuk mengukur ketercapaian pembelajaran hari ini ya. Untuk tes formatif, soalnya terdiri dari 20 pilihan ganda. Baik, minta tolong dibagi ke belakang ya, supaya lebih cepat. Ya, kamu ambil satu, kemudian ke belakang. Kalau sisa nanti boleh dikembalikan. Sudah, ya. Ada yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah diberi identitas? Ya, sudah diberi nama dan kelas. Jika sudah, boleh dikumpulkan. Ada yang belum? Saya tunggu. Tinggal satu. Ya, baik. Terima kasih. Jadi sudah semua ya, sudah terkumpul untuk asesmen akhir hari ini terkait dengan mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Baik, kita sudah mendekati akhir pembelajaran. Sebelum saya mengakhiri, boleh kita simpulkan bersama-sama terlebih dahulu ya. Jadi hari ini kita kegiatan belajarnya apa? Ya, materi pokoknya adalah teks prosedur. Untuk materi khususnya adalah mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Gimana? Mudah atau sulit? Ya, mungkin karena sudah terbiasa jadi mudah, tapi tadi ada beberapa koreksi ketika ada masukan dari teman kalian ya saat presentasi. Salah satunya adalah ada bahan yang belum tertulis ya, terlewat. Kemudian ada ukuran atau kata bilangannya belum pasti berapa. Jadi itu penting supaya orang yang membaca teks prosedur itu bisa melaksanakan kegiatan dengan baik, supaya tidak ada kesalahan dalam melakukan kegiatan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ya, semuanya sudah jelas. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang mengubah teks cerpen menjadi teks prosedur. Ini baru materi awal di teks prosedur. Besok masih ada materi lanjutan terkait dengan teks prosedur. Salah satunya adalah kita akan mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan dari teks prosedur dengan lebih detail. Termasuk ada kalimat perintah yang seperti apa kalimat perintah, syaratnya, kemudian ada kata bilangan. Kata bilangan itu nanti apa saja, seperti apa, kita akan pelajari di materi selanjutnya. Begitu ya? Masih semangat semuanya? Masih. Alhamdulillah. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, saya tidak memberikan tugas di rumah ya. Tadi sudah mengerjakan soal akhir atau soal asesmen akhir. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi teks prosedur tentang ciri-ciri kebahasaan. Sebelum diakhiri, kita berdoa dulu. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, dari saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, dan terima kasih atas partisipasinya dalam pembelajaran ini. Semoga kalian menjadi siswa yang selalu sehat, semangat, dan prestasinya meningkat di waktu yang akan datang. Baik, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.